Bos aja, kedengaran aja. Kedengaran nggak suaranya? Oke, selamat siang. Terima kasih buat anak-anak semua. Terima kasih kepada Presiden yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Di sini saya guru mendampingi Dara. Saya itu guru dari Disiplin Kabupaten Selatan. Ini Dara ini bintang sobat SMP Kabupaten Barisan Selatan. Jadi beberapa waktu yang lalu dia ke Jakarta mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas sebagai bintang sobat SMP. Dari se-Indonesia itu 82 orang, satu dari Parsel yang mewakili Dara. Jadi ada tugas dari Direktorat SMP melakukan pengimbasan. Jadi saya memilih SMP 1, salah satu sekolah sasaran kami, karena besar harapan kami tahun depan kalau bisa dari SMP 1 mewakili jadi bintang sobat SMP. Sebenarnya pengen langsung semua siswa, tapi karena terbatas juga jadi ini perdana. Nanti bulan berikutnya ada lagi, Bu. Jadi kita berkesinambungan dengan tema atau materi yang berbeda-beda. Jadi tanpa mengurangi waktu biar langsung Dara menyampaikan materi apa, saya berikan waktu kesempatan kepada silakan. Halo semuanya, selamat siang. Sebelum aku menjelaskan materi mengenai bintang sobat SMP, teman-teman ada yang sudah mengenali aku sebelumnya? Di mana kalau boleh tahu? Di dinas pendidikan. Waktu lomba. Ya benar. Jadi aku kemarin ikut lomba pidato di Jadi perkenalkan, namaku Dara Kesi. Aku dari SMP Negeri Barisan Selatan. Aku merupakan perwakilan bintang sobat SMP dari Kabupaten Barisan Selatan tahun 2024. Nah teman-teman, kalau ingin lebih tahu informasi mengenai bintang sobat SMP, teman-teman bisa lihat di Instagramku maupun di situ ada tertera di Instagram Direktorat SMP, yaitu penyelenggara program bintang sobat SMP. Jadi teman-teman sebelumnya sudah pernah mendengar atau membaca apa itu bintang sobat SMP? Jadi bintang sobat SMP merupakan program untuk mencari peserta didik jenjang SMP yang berjiwa profil pelajar Pancasila dan dapat menjadi role model teman sebaya sebagai ekosistem pendukung dalam memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi peserta didik di Indonesia. Nah, siapa saja sih yang bisa ikut mendaftar menjadi bintang sobat SMP? Jadi yang bisa menjadi bintang sobat SMP itu adalah seluruh peserta didik jenjang SMP kelas 7 dan 8 memiliki kesempatan untuk menjadi bintang sobat SMP. Akan dipilih satu peserta didik dari setiap kabupaten atau kota yang akan menjadi bintang sobat SMP di daerahnya. Ketentuan umum jika teman-teman ingin mendaftar menjadi bintang sobat SMP di tahun 2025 nanti ialah teman-teman harus yang pastinya berkewarganegaraan warga Indonesia, kemudian mewakili kabupaten atau kota sesuai dengan lokasi sekolahnya, memiliki nomor induk siswa nasional, memiliki akun media sosial, peserta didik kelas 7 dan kelas 8 sekolah menengah pertama. Peserta didik berusia minimal 13 tahun dan juga wajib mengikuti media sosial Direktorat SMP seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube, dan juga bersedia mengikuti rangkaian tahapan seleksi bintang sobat SMP. Nah, apa-apa saja tahapan dan rangkaian seleksi bintang sobat SMP? Kalau ini menurut pengalaman pribadi ya pada tahun 2024 ini, yang pertama kita membuat video kreatif yang menceritakan data diri kita, minat serta keterampilan yang kita miliki. Kemudian pada tahap yang kedua kita akan disuruh untuk membuat video kreatif mengenai salah satu program prioritas Kemendikbudristek yang aku ambil kemarin, yaitu Gerakan Sekolah Sehat. Kemudian nanti bisa memilih ada juga kurikulum merdeka, literasi dan numerasi, dan juga
pencegahan dan penanganan kekerasan pada suatu lingkungan serta pendidikan inklusif dan juga asesmen nasional. Dan pada seleksi tahap kedua ada seleksi administrasi, yang dimana pada seleksi administrasi kita mengisi mengenai data diri kita, kesanggupan kita menjadi bintang sobat SMP, surat keterangan dari orang tua, surat persetujuan atau keterangan dari sekolah. Kemudian di sini kita mengisi beberapa prestasi yang kita miliki, entah itu kita dari SD maupun kita sudah SMP, apa saja prestasi yang kita miliki, dan juga keorganisasian kita. Misalnya kita mengikuti OSIS, itu dapat diisi di seleksi administrasi. Kemudian setelah kita buat video dan juga melengkapi seleksi administrasi, kita akan masuk ke tahap wawancara. Di sana, pada tahap wawancara kita ditanyakan seputar program prioritas yang kita angkat pada video di seleksi tahap kedua. Dan juga ini adalah tips and trick dari aku menurut pengalaman pribadi, yaitu kita kenali diri kita terlebih dahulu. Kalau kita sudah kenal dengan diri kita, kayak kita tahu kita sukanya apa, hobinya apa, keseharian ngapain, jadi kita lebih tahu, lebih mudah untuk melakukan hal-hal apapun yang kita inginkan. Kemudian percaya diri, paling penting. Percaya diri karena kalau kita sudah percaya diri, kita akan lebih mudah untuk melakukan hal apapun yang kita inginkan. Kemudian kita jadi diri sendiri. Kita nggak usah minder sama orang lain, melihat bahwa orang lain penampilannya lebih mewah atau apa. Itu tetap jadi diri kita sendiri, tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kemudian ini adalah keuntungan yang kita dapatkan jika kita menjadi bintang sobat SMP. Yang pertama, tentunya kita mendapatkan pengalaman baru. Seperti aku yang awalnya aku nggak tahu apa-apa saja program prioritas dari Kemendikbudristek. Aku nggak tahu awalnya cara positioning yang baik itu seperti apa, literasi itu apa, kurikulum merdeka itu seperti apa pembelajarannya. Jadi aku tahu setelah menjadi bintang sobat SMP diberikan pengalaman-pengalaman baru dari kakak-kakak narasumber yang luar biasa. Kemudian kita mendapatkan teman baru dari seluruh Indonesia. Yang pastinya teman-teman baru kita itu orang yang keren-keren, pastinya cerdas, pintar, dan juga ganteng-ganteng dan cantik-cantik pastinya. Kemudian kita juga akan mendapatkan pelatihan bidang kreatif, digital, dan soft skill. Seperti kemarin aku diundang oleh direktur SMP ke Jakarta Utara, lebih tepatnya di Ancol, di Hotel Ancol. Di sana selama 3 hari mendapatkan pelatihan mengenai program prioritas dari Kemendikbudristek, kemudian mengenai personal branding, public speaking, kemudian cara mengedit video, dan juga cara mengedit foto yang baik dan benar. Setelah itu pastinya kita mendapatkan sertifikat elektronik selama 1 tahun menjadi bintang sobat SMP, yang dimana sertifikat ini dapat kita gunakan untuk melanjutkan pendidikan kita ke jenjang yang lebih tinggi. Silakan teman-teman, jika ada yang ditanyakan mungkin seputar bintang sobat SMP, seputar program prioritas, atau pertanyaan secara pribadi. Silakan. Oke, ada yang mau bertanya sama temannya adalah karena ini ada kesempatan buat kalian tahun depan. Karena kan tadi ada persyaratannya. Kalau kelas 9 sekarang kan berarti nggak bisa lagi. Karena kan SMA. Ini kelas 8 kalau berarti masih ada kesempatan. Ada yang bertanya? Atau ada yang minat? Ya mungkin ada yang minat mau jadi bintang sobat SMP. Pasti ada teman baru. Oh ya, bertanya silakan. Apa? Oh, pendaftarannya di tahun depan 2025, biasanya itu di bulan-bulan
Februari itu sudah ada di share biasanya. Kalau tahun ini kemarin di bulan Februari Maret sudah ada di share oleh Kemendikbudristek. Ya. Silahkan kalau ada yang Ada lagi? Lagi di sini. Mungkin ada yang pengen tahu dulu kenapa bisa lulus. Bayangkan dari 1.300 ya, 82, 1.552 yang mendaftar 82 orang, nah, galak dari Barsel. Ya, makanya saya bilang saya masukkan list SMP 1 karena saya pengen tahun depan itu ada dari SMP 1. Ya. Ada yang mau bertanya? Silakan bagi masih orang di sini. ya, aku mau nanya cara masuk pusat pengalaman. Kalau aku kemarin itu mendaftar ya banyak sobat SMP, awalnya karena lihat dari postingan Instagram dari Direktorat SMP, kemudian cari tahu tentang apa-apa saja persyaratannya, kemudian itu membuat video kreatif mengenai pengenalan diri, minat, serta keterampilan yang kita miliki. Setelah itu, nanti juga kita akan mengisi surat-surat pernyataan bahwa kita siap mengikuti rangkaian seleksi Pusat Sobat SMP. Kemudian ada surat persetujuan dari orang tua juga. Setelah itu, setelah lolos dari seleksi tahap pertama, ada seleksi tahap kedua yang diisi dengan membuat video kreatif dari mengangkat program prioritas dari Kemendikbudristek. Salah satunya kalau aku tadi mengambil gerakan sekolah sehat karena aku lumayan menguasai mengenai gerakan sekolah sehat, lumayan tahu itu. Kemudian setelah itu nanti kita juga mengisi seleksi administrasi, di mana tadi aku sudah bilang bahwa seleksi administrasi diisi dengan data diri kita, surat keterangan bahwa kita mampu menjadi bintang sobat SMP, kemudian surat keterangan dari orang tua, surat keterangan dari sekolah, dan juga beberapa prestasi yang kita miliki dan juga pengalaman organisasi kita. Setelah itu diseleksi dari video kreatif dan administrasi akan lanjut ke seleksi wawancara, yang dimana seleksi wawancara di dalam pertanyaan-pertanyaan pada seleksi wawancara kita akan ditanyakan seputar program prioritas yang kita angkat pada video kreatif kedua. Silakan, ada yang bertanya lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Oke. Ada mau disampaikan, Bu? Saya kalau dia menguasai video ya, jadi dia betul tidak saya informasikan nanti jadikan video ini dikirimkan aja ya. Ya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada anak saudara, terus Ibu Tafia, ya, terima kasih sekali karena sudah mendatangi sekolah kami. Yang mungkin anak-anak kami ini kan mungkin sebelumnya belum tahu ya apa itu bintang sobat SMP. Nah, setelah kalian mendengarkan apa yang dijelaskan oleh kawan kalian tadi, mudah-mudahan ada semangat ya untuk mencari tahu apa sih sobat SMP, sehingga kalian tahun depan itu bisa kalian yang ke Jakarta nanti. Ya, ada nggak kira-kira apa namanya itu keinginannya? Ya, dan yang jelas kalau kalian mau berkecimpung ya seperti teman kalian dalam, ya otomatis kalian harus banyak mencari tahu informasi masalah itu. Nah, termasuk di akun Instagram ya Direktorat SMP tadi. Coba buka di situ cari ya. Nah, akan kelihatan itu lomba-lomba ini, lomba itu, ikuti saja. Nah, nanti kalau kalian punya bakat ke situ, insya Allah Bapak Ibu guru ya tinggal memberikan bimbingan dan pembinaan. Nah, jadi sekali lagi terima kasih pada Bu Okta dengan anak Dadala yang sudah mau berbagi ya teman-temannya di SMP Negeri 1 Pesisir Selatan. Mudah-mudahan tidak hanya satu di sini ya, mungkin 2 atau 3 nanti, karena anak-anak di SMP 1 ya
spanduk. Iya. Pakai spanduk itulah dokumentasi dan kami izin nanti ini kegiatannya akan diposting ke media sosial darat ya, kalau mau nanti melihat silakan. Jadi, dan apa kegiatan yang dilakukan tadi adalah itu yang dia seleksi awal ada di situ postingannya. Ya, itu ya. Jadi nanti info-info terbaru bisa dilihat di situ. Ya. Dan yang jelas yang ambil nanti untuk mengikuti tahun depan itu kan dari Iya, mereka kelas. Iya. Karena kan ini kelas 9 tapi masih bisa. Iya. Makanya kemarin saya bilang kan kelas 7 atau kelas 8 karena sasarannya mereka. Jadi itu aja. Jadi itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Inden, terima kasih kepada anak-anak semua. Kita izin keluar berfoto dulu. Tinggal kita dulu berfoto dulu lah. Oh iya, ada yel-yelnya. Jadi waktu kita berfoto kita buat video ya. Kalau bilang sobat SMP, teman-teman jawabnya bergerak.